Shalom. Horas madihita saluhuna. Tapahibul maroha doho pikirata. Asata mulai perminggota. Ima minggu pasapuluh pitu hodung Trinitatis. Sadarion tanggal sia Oktober 2022. Soon topik ini mingguta. Ima haporsiaon napaluahon. Atong taparade marohata. Asa masuk mahita. Tutiki nahohom martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor 310 sada ayat sada sahat rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugon, manang akkanamasan waing, manang akan narosugut dang tarbaheni manirak kita sian haholongon ni rohani debata na marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dusan amanami na di banwa gijang. Mauliate maruhan hami tuho. Ala dilehok ko anakmu na sasaday tu hami. Jala di paluahu hami sian gonggoman ni si bolis. Hupangido hami tuho. Say ramoti hami di bagasan hatam. Asa margugu hami, jupa masa hasusan, dohot hagugutan,
Sai sama dosa nami dohot pangalosyon nami dihatam nabadiai. Sai perbadiai maroha nami marhiti-hiti toddim. Jala pamasuk kami Tuhan uluan sugut. Asa pujion nami hodisi. Rodi saleleng nileleng na. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita siya buku de nomor 500 sada ayat sada. Tabi gima patik ni debata di ari minggon. Ima patik parjulu dohot lapatan na. On madidok disi. Patik parjulu. Audo jahuba debatam. Ninna debatatta. Dang jadi merakup ahu bahinommu debatam. Dia do lapatan ni Odo. Ikonu biar rohatta jalahu molong. Jala upos mida debata, asa mida nasa na adong, ema sahatna. Atong rak mangido gugu mahita sian tuhatta debata, lahu mangulahon na hobarto patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugu imahami, mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Marede mahita siya buku di nomor 425 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong Mahita.
Tapasere marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala pertaluk ni roha. Jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni. Sai sama dosa sudi dosa nami. Dang adong nahu pangasahok kami. Dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahok kami tujulum. Dibaheni. Pasonang jala apu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata songonod dohatan ni Jahuba unak ko mabiyar ay audo siluluhok ko nung apola huju guarmu au napunaho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredehita siya buku de nomor 420 ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel di Ariminggon imasian buku dua raja-raja bidulima mamukame senet sada tolhas sahat rodi ayat 14 margatti mahita majahasa ia sina aman partogi ni parangan ni raja sian ram jolma nasangap do ibana dia do penituanna jalmar mulia situ tu ay marhitisian ibana ditupakot Jahuba hamonangan tu halak ram jala ulu balang natar berita do ibana alai puruon dumi morhat sahali halak ram marrokan marbajoy gabe di buanda sida masyatano Israel sada buru-buru na met dibahem mai gabe sisuruon ni jol manisi naman dungi Roma hatana tu soranganna au ni dia dopan ni panurirang na di Samaria tuakki saya na paluon na do ibana sian purunai dungi Roma sinaman paboto ko barita itu tuanna nin nama songono kata ni buru-buru nasia tano Israeli jadi nin raja sian ramma atong borhak maho
Hutongos pesada surat tu raja sian Israel. Dungi borhat ma ibana. Dibuat kuhut 10 talenta perak. Dohot 6.000 sekel siri. Dohot 10 salinan. Pahean namar hadohoan. Dungi di pasaha masurati tu raja sian Israel. Songono dohatana. Mulusahat suratot tuho idama. Nau kusuru do manopoto naposok kusinaman. Asapaluau muibana siap puruna. Jadi dung dijahar raja sian Israel surati. Diribahi mapakeanna huhut didok. Tung debata au. Tarbayan au mabunuh dohot panguluhut colma. Ubahin marsuru raja itu au. Paluahon bawai sian puruna. Dibaheni. Uatadda jala ida hamuma. Nama sisiddir do ibana tu au. Alai dung dibigisi Elisa halak ni debata naung diribahi raja sian Israel pakianna disuruh masuruanna tu rajai madok tu ibana wah satu pola ribahamu pakiamu airol nga ibana tu au asatung diboto nadong gosada panurirang di Israel. Jadi Roma sina aman mardongat kodana dohot horetana laos mangulod di joloni pitu ni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruan nama dok tu ibana. Lako mahomari di pitu hali di bagasat Jordan. Gabi sumuang masibuk muhiat tuho jala ias. Jadi terima situ tu masih na aman. Mangaratus merdalan huhut di dok. Idamah. Nahuripu do ruar ibana madapot ton au. Jala jongjong huhut majuju guarni jahuba di batana. Uhud jamahonon na tangan na tu sahiti lahu paluahon ahusian purui. Dadu mengkat dosunge abana dohot parpar akana di Damaskus siasa luhut aek di Israel. Daktar bainau huroa maridi disi asamalum hilalauku. Jadi marsiula maibana mangarutus mardalan piri-pirios itu tu. Dungi Roma jumonong akana posona didok mamadok ibana. Alia mang, tung surah hatana duk didok kon panurirangi patupammu, da patupammu doi, lam nuaing ma dung didok tuho, meridi maho asayas, rap hita sudi. Jadi tuat mahibana jala mengukur di bagasan Jordan itu hali, hobar tu hatani halak ni debata. Jadi semua masih bukna, songon sibuk ni sada dana, gabi yasma. Ima sahakna mertua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Mari dehita sia buku di nomor 200 ono pulalu ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong Mahita.
tong tahati dakon mahapur siautai songonahi nanti dakon ni dong atas hapur siaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu nasuhatu dosan nato mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia adorang sabubuhan ido tu hatta natu maun na bernip di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di haupinar silang natua tu banotoro deng ditanam namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugu nasuhatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia doho di hasisan ni dosa doho di hatai na maddok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate doho di hanguluan na sorasuda amin. Mari deh kita siap buku de nomor 736 ayat sada sah rodi ayat 2 las suhut mahita papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita, terutama pada tanggal 7 Oktober yang lalu, gereja kita HKBP berulang tahun yang ke-161 tahun. Tuhan Maha Baik. Dan untuk menyambut, mensyukuri ulang tahun ini, kami dari YBKS Marturia menyajikan ibadah dengan musik tiup YBKS Marturia yang dipimpin oleh Amang Preses Emeritus Pendeta Eliezer
Siregar, Horasma Dihita. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan untuk ibadah hari Minggu ini, yaitu dari kitab Injil Lukas. Lukas 17 ayat 11 hingga ayat ke-19. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria adalah musuh bebuyutan, seperti Israel dengan Palestina sekarang. Karena itulah orang Yahudi sangat enggan melintas dari daerah Samaria. Tetapi kita lihat di dalam nats ini, dengan sengaja Yesus melintas dari daerah Samaria. Untuk apa? Ternyata agar dia bisa bertemu dengan 10 orang kusta di sana. Bagi orang Yahudi, orang kusta ini dianggap sampah masyarakat, dan di Imamat 14 dikatakan mereka harus dikucilkan karena mereka dianggap sebagai orang yang paling berdosa dan orang tidak mau membantu mereka. Saudaraku, untuk itulah Yesus sengaja melintasi Samaria untuk membantu mereka. Membantu mereka yang orang lain tidak mau membantu karena tradisi apartheid dari bangsa-bangsa tadi. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah penganut paham apartheid, bukan juru selamat bagi orang Yahudi saja, tetapi juru selamat bagi semua bangsa, termasuk orang Samaria dan juga orang Yahudi. Saudaraku, ini memberi kita jaminan bahwa dimanapun kita dan siapapun kita, Yesus mau menghampiri dan membantu kita. Yesus tidak pernah mau dibatasi oleh apapun, baik oleh perselisihan bangsa-bangsa, baik oleh tradisi nenek moyang kita. Tetapi Yesus mau meruntuhkan dan menerobos seluruh rintangan dan tembok pemisah apapun untuk membantu kita. Itu meyakinkan kita, saudaraku, bahwa Yesus sangat-sangat peduli dengan kita. Hanya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh sesuatu dari Yesus? Mari kita lihat apa yang terjadi di kisah ini. Orang kusta ini berdiri agak jauh karena mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang tahir. Dan orang Yahudi menganggap sakit kusta ini adalah akibat dari dosa yang besar. Karena itulah orang kusta ini berseru-seru, terus berseru dan berseru, memohon dan memohon dengan sangat. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak berhak menerima apa-apapun dari Yesus. Karena itu mereka hanya mengharapkan belas kasihan. Karena itulah mereka dengan sangat memohon kepada Yesus. Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Kyrie eleison, mercy us. Itulah kata mereka yang berarti mereka sangat bergantung hanya kepada pemberian, hanya kepada hadiah dari Tuhan Yesus saja. Saudaraku, karena itulah kita harus memohon. Jangan pernah merasa kita punya hak untuk apapun dari Yesus. Karena kita sama seperti orang kusta tadi. Kita ini adalah orang yang berdosa sehingga kita tidak memiliki hak apapun. Kita hanya dapat memohon dalam kerendahan hati mengatakan, Yesus kasihani kami, Kyrie eleison. Kita hanya perlu memohon belas kasihan Yesus saja. Dan saudaraku, mereka memohon dengan berteriak. Teriaknya kuat sekali. Mengapa? Karena mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka percaya bahwa Yesus inilah mampu mentahirkan mereka. Dan inilah kesempatannya. Dan mereka mau menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah mereka berteriak dan berteriak sambil memohon. Saudaraku, hari ini siapa di antara saudara-saudara ingin Tuhan melakukan mujizat atasnya? Siapa di antara kita menginginkan Tuhan Yesus melakukan mujizat atas sakit penyakit kita yang ringan atau sakit penyakit yang sudah menahun? Atas segala pergumulan rumah tangga kita. Mujizat atas seluruh pergumulan pernikahan kita. Mujizat atas persoalan kenakalan anak-anak kita. Atau mujizat atas bisnis, atas studi kita yang mengalami kesulitan. Atau memohon agar Tuhan memberikan mujizat atas segala persoalan yang kita hadapi. Hari ini saudaraku, mari berteriaklah dengan serius. Berteriaklah dengan segenap hati. Jangan tunggu sampai besok. Hari inilah, karena Yesus sedang melintasi rumahmu, sedang melintasi sekolahmu, sedang melintasi usahamu. Karena itu hari ini, saat ini, mari berteriaklah, Kyrie eleison. Kasihani kami Yesus. Kasihani kami Yesus. Satu hal yang pasti saudaraku, Yesus pasti datang dan pasti menolong. Mari kita lihat dalam kisah ini. Yesus menolong orang buta itu dengan cara yang luar biasa. Yesus tidak menjamah tubuh mereka, tidak mengoleskan apa-apapun ke tubuh mereka, dan tidak memerintahkan kata-kata penyembuhan. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mari kita baca di ayat 14 dikatakan, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudaraku, kelihatannya perintah ini tidak nyambung, bukan? Tetapi ini adalah sebuah kesengajaan juga dari Yesus. Untuk apa? Karena perintah pergilah itulah sebuah ujian, menguji ketaatan mereka. Mengapa? Karena ketaatan adalah salah satu bukti dari iman. Dan iman itulah yang harus menyembuhkan mereka. Coba saudaraku, bila kita si orang kusta itu, dan Yesus mengatakan seperti itu kepada kita, mungkin kita akan berkata, wah, saya ini kan butuh kesembuhan. Saya ini bukan butuh kata-kata. Saya ini butuh kesembuhan, kok saya disuruh pergi kepada imam? Mungkin kita tidak akan mau pergi. Dan hal serupa sudah pernah terjadi. Seperti kita dengar di epistel tadi.
Naaman dari Ram itu ingin Nabi Elia menyembuhkan sakit kustanya. Tetapi Nabi menyuruh dia pergi mandi 7 kali ke sungai Yordan. Karena itu Naaman protes. Karena tidak nyambung, tidak logis. Untunglah saudaraku, pembantu-pembantunya membujuk dia. Lalu Naaman mau. Dan ketika dia mau mandi 7 kali di sungai Yordan, disitulah dia sembuh. Saudaraku, mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita hanya bila kita mau taat menaati perintah Tuhan. Walaupun itu kelihatannya konyol dan tidak nyambung. Itulah yang terjadi kepada orang kusta ini. Ketika Yesus mengatakan pergilah, mereka tidak membentuk panitia, mereka tidak berdiskusi, mereka tidak menguji rasionalitasnya, tidak menguji probabilitasnya, tidak. Tetapi mereka segera pergi menaati perintah Yesus itu. Dan ketika itulah mereka sembuh. Seperti dikatakan di ayat 14b. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pertanyaannya, bagaimana itu terjadi? Saudaraku, tidak ada yang tahu. Tetapi seorang penafsir tentang nats ini pernah mengatakan, ketika mereka di tengah jalan, entah bagaimana, entah di mana di jalan itu, udara yang mereka hirup menjadi kendaraan bagi Yesus, bagi mujizat Yesus untuk menyembuhkan mereka. Ingat saudaraku, Yesus dapat menggunakan segala cara. Yesus dapat menggunakan media apapun menjadi kendaraannya, menjadi alatnya untuk membawa mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan itu. Hanya satu hal yang perlu kita lakukan agar kita menerima mujizat itu, yaitu percaya dan taat saja. Lakukan saja apa yang diperintahkan Yesus dan lakukan itu di dalam imanmu. Saya pernah membaca tulisan yang mengatakan seperti ini. Bukan mujizat Tuhan yang langka. Bukan mujizat Tuhan yang mahal atau sulit diperoleh, tidak. Tetapi mungkin ketaatan kita yang langka sebagai bukti iman kita, itu yang perlu diuji. Karena Yesus sanggup melakukan perkara besar bila kita mau taat di dalam iman. Apapun dia sanggup melakukannya. Karena mujizat adalah spesialisasinya. Jangan pernah batasi imanmu untuk menerimanya. Taat saja. Namun saudaraku, setelah kejadian yang mengherankan tersebut, terjadilah juga hal yang menyedihkan. Karena ketika orang buta yang 10 itu telah disembuhkan, ternyata hanya 1 orang yang tahu, yang mau datang untuk mengucap terima kasih kepada Yesus. Dan orang itu adalah seorang Samaria yang selalu dicap sebagai orang kafir. Yang 9 orang lain kita tidak tahu pergi kemana. Saudaraku, itulah ironi kehidupan. Ketika sudah sembuh, banyak orang melupakan atau tidak peduli dengan Dia yang menyembuhkan kita. Ketika kita sudah diberkati, kita sering lupa akan Dia, akan Allah si pemberi berkat itu. Benar saudaraku, mereka disuruh pergi kepada imam. Karena imamlah yang berhak memberi mereka sertifikat ketahiran. Sehingga ketika mereka sudah sembuh, maka si 9 orang itu lebih mementingkan pergi mencari sertifikat itu ketimbang mengucap syukur kepada Yesus. Atau mungkin setelah mereka sembuh di tengah jalan itu,
Mereka sibuk dengan kesembuhannya. Dan mereka mungkin asik berpesta ria, merayakan kesembuhannya, sehingga mereka melupakan Tuhan si pemberi kesembuhan itu. Saudaraku, bila kita jujur, bukankah banyak orang bersikap seperti itu? Ketika kita diberkati dengan anak yang lahir di rumah kita, ketika anak kita dibaptis menjadi anak Tuhan, ketika anak kita naik sidi menjadi orang dewasa dalam iman, ketika anak kita menikah, coba hitung saudaraku, siapa yang lebih kita hormati atau kita ucapkan syukur? Kepada Tuhankah? Atau kepada famili kita dengan membuat pesta, panggil sanak saudara dan berpesta ria? Tetapi jujur dulu, apa yang kita syukurkan kepada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa itu? Dan bukankah banyak orang yang melupakan Tuhan setelah dia menerima berkat Tuhan? Bahkan tidak sedikit orang yang menghinakan Tuhan dengan berkat-berkat yang dia terima. Coba lihat, setelah mereka diberi jabatan, lalu mereka korupsi. Mereka menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan mengambil hak orang miskin yang seharusnya dia bantu dengan jabatannya. Yang lain setelah dia kaya, dia bukan menambah imannya, tetapi justru menambah istrinya. Dan tidak sedikit menjadi orang pembunuh yang kejam dan lain-lain. Saudaraku, Calvin, Bapak Gereja, pernah mengatakan begini. Mengapa si 9 orang ini tidak datang mengucap terima kasih? Mengapa? Yaitu karena mereka melupakan siapa mereka sebelumnya. Mereka tidak tahu mengucap terima kasih karena mereka tidak mengenal siapa mereka sebelumnya. Mereka sudah seperti kacang yang sudah lupa akan kulitnya, atau seperti malin kundang. Sehingga seorang penafsir lain mengatakan bahwa si 9 orang ini adalah orang yang terus-menerus meminta dan meminta tanpa henti. Sehingga Tuhan memberi mereka yang mereka minta. Tetapi sesudah diberi, mereka tidak tahu mengucap terima kasih. Saudaraku, Nats hari ini adalah sebuah kritikan dan peringatan keras bagi kita, agar kita jangan lupa mengucap terima kasih. Bila kita baca di 2 Timotius 3 ayat 2, dikatakan bahwa tidak mengucap terima kasih itu adalah sikap orang yang akan tidak disenangi oleh Allah. Tetapi kita diajak supaya kita menjadi orang yang tahu mengucap terima kasih. Bukan hanya ketika kita sembuh, tetapi juga ketika sakit. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah atas segala hal. Mengapa ini perlu, saudaraku? Mari kita lihat, mari kita coba lihat apa yang terjadi kemudian pada orang yang tahu mengucap terima kasih itu. Kita baca di ayat 9. Kepada orang Samaria yang tahu mengucap terima kasih itu, Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa arti perkataan itu, saudaraku? Itu hanya diterima oleh yang 1 orang itu, tidak diterima oleh yang 9 orang itu. Apa artinya? Artinya yang 9 orang itu yang tidak tahu berterima kasih itu, mereka hanyalah menerima kesembuhan tubuhnya, kesembuhan jasmaninya saja. Tetapi orang Samaria yang tahu mengucap terima kasih ini, dia menerima kesembuhan tubuhnya, tetapi juga kesembuhan jiwanya. Karena imannya telah menyelamatkan dia. Dia bukan hanya menerima hal-hal yang jasmani, tetapi kelak dia akan turut bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan kekal. Karena dia sudah menjadi seorang yang percaya, yang diselamatkan. Karena itu, saudaraku,
Ingatlah, mujizat Tuhan akan kita alami bila kita mau menaati perintah Tuhan di dalam iman. Tetapi ingat, bila kita sudah menerimanya, mengucap syukurlah kepada Allah agar iman kita menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari, amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah. Biarlah kami mau menaati perintah-Mu dalam iman percaya kami, sehingga mujizat-mujizat-Mu terjadi atas kami. Dan biarlah kami menjadi orang yang tahu mengucap terima kasih dalam segala hal, agar iman kami menyelamatkan kami. Ya Tuhan yang maha baik, berilah kami hikmat-Mu, sehingga kami bisa menghadapi segala bentuk dan keadaan kehidupan, terutama di masa-masa sulit, sehingga kami bisa tetap tenang dan selalu penuh ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, akan menyembuhkan segala penyakit dan kekurangan kami, dan akan menguatkan kami menghadapi segala penderitaan dan pergumulan hidup. Ya Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi semua orang tua, agar semakin berhikmat mendidik anak-anaknya sejak dini, menjadi anak yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan yang setia mengikut Tuhan Yesus. Berilah jodoh kepada anak kami yang sudah waktunya menikah. Berilah kelancaran bagi mereka yang sudah berencana menikah. Berilah kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama menunggu. Dan bantulah kami menggapai cita-cita kami yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang maha mulia, agung nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya Engkaulah andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hamu kadungan nuaing tapasahat mapeliata uhut mahita maredes yang buku ede nomor 435 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita sa luhut na. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutus di jolom
pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa daryon hanguluan siya pari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun HKBP, Tuhan Yesus memberkati.